Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengetahuan saya tentang restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafa Akbar Muarif, NIM 2023 101103 11192. Baik, tujuan video ini untuk mengubah pola pikir punitif atau pembalasan, mengedukasi masyarakat bahwa hukum untuk anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Tujuannya adalah menghapus stigma anak nakal harus dipenjara agar jera, dan mengenalkan undang-undang SPPA dan diversi, memberikan pemahaman mendasar kepada orang awam mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga masyarakat tahu bahwa ada jalur damai yang sah secara hukum atau diversi jika anak-anak terlibat kasus hukum ringan. Bayangkan sebuah masa depan yang runtuh sebelum sempat dibangun ketika seorang anak melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Respon pertama masyarakat seringkali adalah menuntut hukuman penjara yang menjerakan. Namun, pertanyaannya, apakah menjerakan anak benar-benar menyelesaikan masalah atau justru melahirkan pelaku kriminal baru di masa depan? Anak-anak merupakan peniru yang ulung, dan lingkungan penjara dewasa atau lembaga pemasyarakatan yang kaku seringkali memberikan trauma mendalam serta stigma buruk seumur hidup. Disinilah hukum Indonesia mencoba bergeser. Kita tidak lagi hanya bicara tentang membalas dendam atau menghukum, melainkan tentang menyembuhkan dan memulihkan. Selamat datang dalam penjelasan mendalam mengenai keadilan restoratif atau restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebuah upaya progresif untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus rehabilitasi nyata bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Untuk memahami konsep ini, kita harus mengubah cara pandang kita tentang keadilan. Selama berabad-abad, sistem hukum kita menganut keadilan retributif, yang artinya jika ada hukum yang dilanggar, maka harus ada penderitaan atau hukuman yang setimpal bagi pelakunya. Namun, bagi anak-anak, pendekatan ini dinilai gagal. Restoratif justice atau keadilan restoratif menawarkan paradigma baru. Pendekatan ini adalah suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan. Mengapa konteks anak begitu spesial? Secara psikologis, kapasitas kognitif dan emosional anak belum matang sepenuhnya. Mereka belum bisa memproses konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka layaknya orang dewasa. Seringkali kenakalan anak dipicu oleh kegagalan sistem pengasuhan, lingkungan yang toksik, atau tekanan teman sebaya. Oleh karena itu, hukum memandang anak bukan sebagai penjahat murni, melainkan sebagai korban dari keadaan yang membutuhkan bimbingan. Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah diwujudkan secara tegas melalui instrumen hukum yang kuat. Payung hukum utama kita adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau yang sering kita sebut Undang-Undang SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Peradilan Anak yang lama. Undang-Undang SPPA ini secara revolusioner mewajibkan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Tidak hanya itu, undang-undang ini diperkuat oleh peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 serta berbagai peraturan Kapolri dan peraturan Kejaksaan Agung mengenai keadilan restoratif. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas
perlindungan khusus yang meliputi penghindaran dari publikasi identitas, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS atau Bapas dan pekerja sosial sejak awal proses pemeriksaan. Sekarang, bagaimana restoratif justice ini dipraktikkan? Jantung dari penerapan keadilan restoratif dalam Undang-Undang SPPA dinamakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya, kasus anak tidak perlu berakhir di meja hijau pengadilan atau di dalam sel penjara. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kasus anak bisa didiversi. Hukum memberikan batasan yang ketat demi keadilan publik. Diversi hanya wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Dan yang kedua, tindakan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait. Hasil akhir dari diversi ini adalah sebuah kesepakatan. Bentuk kesepakatannya bisa sangat beragam dan mendidik, seperti pengembalian kerugian kepada korban, rehabilitasi medis atau psikologis, menyerahkan kembali anak kepada orang tua, atau keikutsertaan anak dalam pelatihan kerja atau pelayanan masyarakat di lembaga sosial selama jangka waktu tertentu. Jika kesepakatan ini dicapai dan disetujui oleh pengadilan, maka perkara pidana anak tersebut resmi dihentikan. Tujuan akhir dari restoratif justice bukanlah membebaskan anak begitu saja tanpa tanggung jawab. Fokus utamanya adalah 2 hal: perlindungan hukum dan rehabilitasi. Perlindungan hukum memastikan hak-hak dasar anak sebagai manusia tetap terpenuhi. Selama proses berjalan, anak tidak boleh mengalami kekerasan fisik maupun verbal, tidak boleh diintimidasi, dan hak pendidikannya tidak boleh putus. Sementara itu, rehabilitasi adalah proses menyembuhkan trauma dan memperbaiki perilaku anak. Jika anak membutuhkan pembinaan khusus, mereka tidak dikirim ke lapas dewasa, melainkan ke LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Di sana mereka diberikan intervensi psikologis untuk memahami kesalahan mereka, dibekali pendidikan formal, serta pelatihan keterampilan hidup. Dengan pendekatan ini, kita memulihkan hubungan yang rusak antara anak dan masyarakat. Anak belajar bertanggung jawab langsung atas kerugian yang mereka timbulkan kepada korban. Sementara korban mendapatkan pengakuan atas kerugian dan pemulihan hak yang lebih cepat dibanding menunggu proses peradilan yang berbelit-belit. Tentu saja, menerapkan keadilan restoratif tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di lapangan, kita masih menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari resistensi atau penolakan sebagian masyarakat yang masih menginginkan hukum balas dendam, keterbatasan jumlah fasilitas rehabilitasi atau LPKS yang belum merata di seluruh pelosok daerah Indonesia, hingga ego sektorat antar lembaga penegak hukum. Namun, tantangan ini bukanlah alasan untuk mundur. Mengubah masa depan hukum, anak memerlukan sinergi dari kita semua, bukan hanya polisi, jaksa, atau hakim, tapi juga peran aktif keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat luas untuk menghapus stigma dan menerima kembali anak-anak ini agar mereka bisa memperbaiki diri. Mari kita lihat contoh kasus nyata bagaimana diversi dan restoratif justice bekerja di lapangan. Kita ambil contoh kasus yang menimpa seorang anak berusia 14 tahun, sebut saja namanya Andi. Karena tidak memiliki fasilitas untuk belajar daring atau online, Andi nekat mengambil sebuah ponsel yang tertinggal di dashboard sepeda motor milik seorang warga.
Aksi Andi ini ketahuan dan ia dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan hukum konvensional, Andi bisa saja langsung ditahan dan disidang dengan pasal pencurian. Namun, karena ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan Andi belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, polisi bersama pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS wajib mengupayakan diversi. Dalam forum musyawarah, Andi yang didampingi ibunya menangis dan meminta maaf, mengaku kesalahannya yang didorong oleh keinginan untuk belajar. Korban setelah mendengar cerita langsung dan melihat kondisi ekonomi keluarga Andi merasa tersentuh. Hasil kesepakatan diversi, ponsel dikembalikan dalam keadaan baik. Andi berkomitmen membantu membersihkan tempat ibadah di lingkungannya selama 1 bulan sebagai bentuk tanggung jawab moral, dan pihak korban sepakat mencabut laporan tanpa menuntut hukuman penjara. Kasus selesai tanpa menyisakan catatan kriminal atau skorsing dari sekolah bagi Andi. Lalu bagaimana jika kasusnya berat? Misalnya kasus tawuran antar pelajar yang mengakibatkan korban luka berat, di mana ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Mari kita lihat kasus Doni, seorang remaja 16 tahun yang terlibat pengeroyokan. Karena ancaman pidananya tinggi, secara hukum kasus Doni tidak dapat diselesaikan melalui jalur diversi. Kasusnya harus tetap maju hingga persidangan. Namun, semangat restoratif justice tidak hilang begitu saja. Dalam persidangan anak yang digelar secara tertutup dan tanpa atribut kedinasan yang menakutkan, hakim anak mempertimbangkan latar belakang psikologis Doni yang sering mengalami kekerasan di rumahnya. Hasil akhirnya, alih-alih menjatuhkan hukuman penjara di lapas dewasa yang bisa merusak mentalnya, hakim menjatuhkan tindakan pidana berupa pembinaan di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, selama 1 tahun. Di LPKS, Doni wajib mengikuti konseling psikologis intensif untuk mengontrol amarahnya dan sekaligus tetap mendapatkan hak pendidikan formal dan pelatihan otomotif. Dengan begitu, hukum tetap tegak, korban mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan, namun masa depan Doni sebagai anak tidak dihancurkan oleh dinginnya jeruji besi. Lalu ada juga beberapa poin penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, yaitu batasan usia anak yang bisa diproses hukum. Ini adalah informasi yang sering salah dipahami oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang SPPA, tidak semua usia anak yang melakukan tindak pidana bisa diproses dengan cara yang sama. Anak di bawah 12 tahun. Jika anak berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, mereka tidak boleh diproses pidana atau ditahan. Langkah yang diambil adalah menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikut sertakan dalam program pendidikan dan pembinaan di lembaga sosial maksimal 6 bulan. Lalu, anak usia 12 hingga 18 tahun baru bisa diproses menggunakan sistem peradilan pidana anak, termasuk diupayakan jalur restoratif justice atau diversi. Lalu poin yang kedua, asas khusus peradilan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam hukum peradilan anak, ada asas-asas suci yang wajib dipatuhi oleh penegak hukum dan tidak ada peradilan dewasa. Asas praduga tak bersalah. Anak wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan tetap. Asas penghindaran retributif, menjauhkan anak dari unsur pembalasan dendam. Lalu kepentingan terbaik bagi anak atau best interest of the child. Segala keputusan hukum yang diambil harus berbasis pada apa yang terbaik untuk masa depan anak tersebut. Lalu perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penjara atau penahanan adalah pilihan yang paling terakhir jika tidak ada jalan lain sama sekali. Lalu poin yang ketiga, ada peran krusial pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS.
Banyak orang yang belum tahu apa itu BAPAS atau BAPAS. Petugas BAPAS bertugas membuat litmas atau penelitian kemasyarakatan. Mereka akan datang ke rumah anak ke sekolahannya mencari tahu mengapa anak ini mencuri dan berkelahi. Hasil laporan litmas atau BAPAS inilah yang menjadi resep obat bagi hakim untuk menentukan apakah anak ini harus dikembalikan ke orang tua, didiversi, atau direhabilitasi di LPKS. Lalu poin yang keempat, landasan filosofis nasional, Pancasila dan budaya musyawarah. Restoratif justice sebenarnya bukanlah konsep barat yang baru. Konsep ini adalah kristalisasi dari Pancasila sila keempat dan budaya asli bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat, serta semangat kekeluargaan gotong royong. Hukum adat di berbagai daerah Indonesia sejak dulu selalu mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan, bukan langsung mengurung orang di dalam sel. Kesimpulannya, restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak bukanlah sekedar prosedur hukum alternatif. Ia adalah perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah upaya nyata untuk memastikan bahwa ketika seorang anak melakukan kesalahan, hukum hadir bukan untuk mematahkan sayap mereka, melainkan untuk membimbing mereka agar bisa terbang kembali ke arah yang benar. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan ini. Mari bersama kita kawal perlindungan hukum dan rehabilitasi yang berkeadilan bagi anak-anak Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.